Bisa. Kita dulu. Sudah. Satu orang pimpin. Asal pimpin. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Coba. Tepuk semangat. Lebih semangat lagi Kak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sugi kenapa dia? Sakit. Kami bisa. Oke. Kenapa kita alasan sakitnya? Sakit apa? Siapa? Sakit. Main bola apa? Sugi. Demam. Oke. Baik. Kita doakan biar Sugi dengan kami cepat sembuh, biar besok kalau besok dia bekerja bisa bertemu, kalau tidak hasilnya tidak bisa bertemu kembali. Ya? Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini seperti biasa yang sudah kita lakukan, yaitu marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Salah satu teman kita untuk memimpin berdoa. Saling kita berdoa. baiknya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut. Sebelum memulai pembelajaran juga kita mau bacakan kesepakatan pembelajaran kita, yaitu yang pertama tentunya kita harus menjaga kebersihan kelas. Yang kedua apa salam kau baca? Salam kau baca yang kedua. Menghormati guru dan teman. Yang tiga apa? Bertanya jika tidak mengerti. Bertanya jika tidak mengerti. Kalau kita dalam pembelajaran kalau tidak mengerti
Oke ya. Mama, yang ke berikutnya 4. Berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan. Jangan kayak di pasar mau bicara angkat-angkat seperti biasa baru sampaikan pertanyaan atau pendapat. Yang kelima, ini ya. Mendengarkan saat orang lain berbicara. Mendengarkan saat orang lain berbicara. Kalau ada teman yang berbicara, kita yang lain coba dengarkan. Jangan juga ikut berbicara. Nanti kita tidak bisa mengerti apa yang dibicarakan. Yang terakhir, Mustafa, Minta izin sebelum keluar kelas. meminta izin sebelum keluar. Jangan serobot-serobot saja. Mau keluar, mau ke WC, sampai apa baru kita keluar. Bisa ya, semangat ya? Bisa. Ada yang mau semangat? Semangat. Ada yang mau tambahkan lagi? Ada yang mau tambahkan? Tidak? Tidak ya? Baik, kita lanjut. Kita nyanyi dulu, cuma berdiri kali ini. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Bisa. Bangsa siapa? Lagunya? Oke. Bangsa nggak? Bisa? Tidak, langsung saja. Sekali lagi. Lebih semangat lagi. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, negara dengan sentosa, ria bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Nah, jadi ini kali ini hari yang spesial untuk kalian. Hari ini kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial yang sebenarnya hari Sabtu tapi masa bukan ada kegiatan makanya Pak majukan di hari Jumat, yaitu tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Ini sudah pernah tahu? Tidak. Yang di pertemuan kemarin itu kita berbicara tentang berpikir komputasional, algoritma, ada dari sini apa lagi? Abstrak, satu pengolahan data. Kali ini kita pada pembelajaran kali ini pertemuan yang berikutnya ini kita belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu satu, yang tadi yang belum baca, Pak Aswar, silakan baca yang satu pertama. Menjelaskan pengertian sederhana tentang kecerdasan artifisial. Menjelaskan pengertian sederhana tentang kecerdasan artifisial KA. Mungkin kalian bingung, KA itu apa Pak? Nah, nanti sebentar baru kita jawab. KA ini kalau Pak jelaskan singkat sedikit, kalau yang sering kita temui sekarang itu biasanya orang bilang apa? AI,
Sebelum ke sini, kita buka videonya dulu. Silakan simak baik-baik. Catat yang perlu dicatat, tanyakan yang perlu ditanya. Diam biar kita bisa dengar semua. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Apakah kalian suka nonton YouTube? Pernahkah YouTube menebak lagu favorit kamu? Benar tidak? Mobil yang bisa berjalan sendiri. Kok bisa sih? Ya, jawabannya adalah semua itu pekerjaan kecerdasan artifisial atau yang biasa kalian kenal dengan AI. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan sederhana terkait kecerdasan artifisial. Diam biar semua bisa. Serta cara kerjanya. Simak baik-baik video ini, jangan sampai kamu ketinggalan informasi. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau disingkat KA adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia, yakni berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan seperti manusia. Istilah kecerdasan artifisial pertama kali digunakan dalam lokakarya di Dartmouth College pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Untuk lebih memahami apa itu kecerdasan artifisial, kita perlu mengetahui karakteristik atau ciri-ciri kecerdasan artifisial. Yang pertama, kecerdasan artifisial belajar dari data atau dikenal dengan istilah mesin learning. Kecerdasan artifisial seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas tetap karena kecerdasan artifisial bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Menurut Besar dan Ethic 2021, artinya semakin banyak data yang ia pelajari, semakin baik pula kemampuan yang dimiliki. Kemampuan ini dikenal dengan istilah adaptif. Kecerdasan artifisial bisa berubah dan menyesuaikan diri dengan kesalahan. Jika awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Berkelompok et al. 2016. Contohnya aplikasi Google Maps. Aplikasi bekas Benar-benar itu Google Maps. Masalah tidak? tapi setelah lebih banyak orang menggunakan jalan yang sama, ia bisa mengintegrasinya dan memberikan perbedaan. Bahkan sekarang Google Maps mampu mendeteksi kemacetan dan dapat merekomendasikan rute alternatif untuk menghindari kemacetan. Karakteristik kecerdasan artifisial yang ketiga adalah bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Kecerdasan artifisial bekerja dengan akurat dalam perangkat matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini, kita bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Domino's 2015. Contohnya, aplikasi cuaca bisa memprediksi hujan berdasarkan pola suhu, kelembaban, dan data sebelumnya. Karakteristik yang terakhir adalah kecerdasan artifisial mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Contohnya, kami mengenali buka kunci menggunakan scan sidik jari. Bahkan kami yang cerdik bisa mendeteksi pola wajahnya. Kau pernah pakai HP sekarang lakukan pola-pola, toh? Iya, Pak. Itu salah satu benar apa KA juga? Kecerdasan artifisial bukan hanya sekadar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, Oke, wajah. mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan kepekaan dalam membuat solusi. Walaupun cerdas, kali ini tidak seperti otak manusia yang bisa berpikir secara akal. Dia hanya bisa bekerja berdasarkan data dan instruksi yang diberikan. Semua kecerdasan artifisial
Kita coba ya. Kita coba itu. Nah, dia muncul seperti ini, tetapi yang awal kalau seperti ini berarti ini menunjukkan pas sering nonton ini, pas sering nonton ini sehingga dimunculkan. Kalau kalian sering nonton video kartun, nanti muncul juga video kartun di sini, rekomendasi nanti. Nah, ini kalau nonton ini, kayak gitu. Ada debat, ada bola, ada film game, mana kita nonton. Seperti itu ya. Terus ada lagi juga kecerdasan artifisial yang sering kalian gunakan tapi tanpa kalian sadar itu menggunakan ini. Nah, tahu salah tahu? Ketika kalian mau nonton sudah capek ketik atau enggak tidak tahu ketik, asli dapat dia dari sifat. Itu dia langsung mau nonton. Kali ini dia deteksinya kalau kita pakai HP itu baru dia bisa ya pakai HP. Oke. Terus ada lagi apa tadi? Yang kalian dari gambar, dari video yang kalian nonton. Kira-kira yang apa lagi tadi? Selain YouTube, terus apa lagi? TikTok. Ada TikTok juga. Itu juga termasuk penggunaan KA dalam ekonomi atau dalam pembelajaran. Shopee, apa lagi yang tadi? Ada orang mengenai mobil, tapi tidak mau mobil dia. Tadi ada beli mobil. Sendiri bawa itu juga termasuk penerapan dari KA atau AI. Jadi nanti ini Pak cerita sedikit di Cina itu sekarang mereka lagi sudah buat mobil tanpa pengemudi. Jadi kita kemana-mana atau pesan mobil itu saya mau ke Bagerang misalnya, itu mobil datang sendiri, tidak ada orang di setir. Iya. Tidak ada yang setir. Itu di Cina. Terus mereka lagi buat robot kecerdasan artifisial juga, robot dari manusia. Bisa berkelahi, tinju, bisa aja dari perempuan. Ada robot anjing untuk melacak bom, untuk bantu polisi mereka. Banyak sekali. Jadi sekarang ini kalau kalian tidak ikuti perkembangan, maka kalian akan ketinggalan. Oleh karena itu, mata pelajaran itu muncul di SDMA. Biar sedikit kalian sudah bisa tahu. Nah, di sini ada yang pernah gunakan Google Translate? Google Translate pernah gunakan? Yang belajar bahasa Inggris itu suruh belajar bahasa Inggris itu. Kalian sudah tahu, terus kalian buka YouTube, buka Google Translate. Mengapa Google Translate semakin pintar menerjemahkan? Kira-kira ada yang bisa jawab? Karena dia apa lagi? Karena dia robot, karena dia belajar, karena dia mesin apa? Mesin otak, bagus. Ada yang lain lagi? Bagus. Kenapa? Kira-kira apa? Mengapa Google Translate semakin pintar menerjemahkan? Karena teknologi. Apa lagi? Baik, jadi penggunaan Google Translate ini, kalau semakin banyak informasi yang kita berikan, maka dia akan menjawabnya semakin akurat. Dia semakin pintar. Misalnya, kalau di Google Translate kita tanya dalam bahasa Indonesia, dia bisa jawab semua, kan? Tetapi kalau kita tanya dalam bahasa daerah, dia pasti tidak tahu. Kenapa kira-kira? Kenapa? Dia dari Indonesia, terus dari Cina. Dan Google Translate itu dia bisa menerjemahkan hampir semua bahasa. Tetapi kalau bahasa daerah itu kenapa tidak bisa? Kenapa tidak
daerah di Google Translate sehingga dia tidak bisa menampung datanya. Begitu ya? Jadi fungsi dari kecerdasan artifisial ini ada dia mengumpulkan data. Jadi sebanyak kita sering, misalnya kita sering kerja tugas, tugas apa ya? Matematika, kita tolong loh, kita tolong di semakin banyak orang yang kita tolong dan semakin banyak orang yang kasih jawaban, maka dia jawabannya akan semakin akurat. Nah, sekarang kira-kira contoh dari AI ini yang sering kalian temui di masyarakat tadi, ada yang bilang dari apa? Google Translate, Homes, terus mobil tanpa kemudi, apa lagi tadi? Ada yang bilang apa tadi? TikTok, terus apa lagi? Shopee, apa lagi? Lazada. Dia itu juga termasuk AI. Apa PUBG ini juga termasuk dari Roblox, bagus sekali. Roblox itu juga bagus sekali. Minecraft itu juga game termasuk game AI. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang tua. Baik, sekarang aku tanya, kira-kira apakah kamu
Cici itu juga termasuk penerapan KA. Apa lagi dari Cici? ChatGPT. Apa lagi? Satu lagi. Gemini. Ada Gemini, ada ChatGPT, ada Cici. Kita bertanya sebentar dia lagi jawab memang. Kita bertanya, bertulis A dia jawab memang. Nah, saking pintar dia. Karena kenapa dia pintar dia? Kenapa dia pintar? Dia robo. Karena banyak orang yang dia sudah banyak menyimpan data. Data disimpan sudah banyak sekali. Jadi apa saja yang kita tanya itu dia bisa jawab. Hebat tidak dia? Kalau selagi bisa kita gunakan. Misalnya Pak STR, kita bisa tahu. Kita tanya, tidak apa-apa. Cici bos. Nah ini, KA belajar dari data atau mesin pintar. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan karakteristik kecerdasan artifisial. Manfaatnya, mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya berdasarkan algoritma atau kode prediktif. Nah, sebentar ini Pak akan setuju pada sambung. Sabar ya. Baik. Atau sedikit lagi. Bahasa Inggris ini kan belajar. Lihat. Dia lagi bagus. Nanti baca. Jadi dia bekerja di tempat penggunaan air itu dia. All around, computers are making decisions, and those decisions affect your daily life. Coba salah. Computers can already speak Di face, komputer kebanyakan habis semuanya. and soon driving cars, Mana yang mungkin? Kamu pernah mendengar tentang sesuatu yang disebut AI atau kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan sejatinya masih jauh. Ada jenis AI yang disebut kemajuan mesin yang sampai saat ini banyak sekali. Mengenai pola membuat keputusan tanpa program secara eksklusif. so exciting is that it's a completely different way to program more ever time. Pak akan lanjut. Machine learning, instead of programming, Kita akan melakukan penerapan bagaimana cara mesin pintar bekerja. Nah, coba baca. Sampah yang dibuang di air mengalir ke laut. Oleh karena ini kamu akan memprogram atau melatih kecerdasan buatan untuk
Tidak, ikan. Tidak. Nah, oke. Kita cek, kita cek. Saya. Kita cek. Nanti dia. Jadi kalau informasi yang kalian berikan semakin akurat, berarti dia akan jawabnya semakin benar, semakin akurat. Tapi kalau informasi yang sudah misalnya seperti saya tadi ikan, tapi dijawab bukan ikan. Sebentar dia bertanya apakah ini ikan, dia bilang bukan ikan. Padahal ikan, karena informasi atau data yang kalian berikan itu tidak sesuai dengan fakta. Nah, ayah yang menganalisis serangkaian benda-benda yang tadi kalian sudah pilih tadi. Nah, sekarang beda. Nah, bukan ikan. Nah. Tergantung kalian masuk datanya. Nah, tadi orang pilih ikan. Nah, tadi saya pilih ada yang ikan tapi yang pilih bukan ikan, makanya dia akan terbakar seperti ini. Mengerti tidak? Iya itu tadi, tergantung data yang kalian pilih. Iya. Ini kan harus ikan, tetapi orang yang pilih ikan. Jadi itu, intinya itu. Jadi bahwa AI bekerja itu tergantung data yang kita berikan. Bisa ya? Baik. Jadi ada pakai contoh lagi. Baik. Oke, sudah bisa mengerti ya untuk AI itu. Sekarang kita lanjut ke penjelasan mesin cerdas versus mesin yang cerdas. Cara kerjanya. Mesin cerdas belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Dari mesin cerdas itu dia bisa perbaiki dia punya diri. Misalnya tadi ChatGPT misalnya kita tanya sesuatu itu, hari ini dia jawab salah, besok dia bisa jawab benar. Dia bisa memperbaiki dirinya tergantung dari data yang mereka berikan. Terus mesin yang cerdas hanya bekerja sesuai dengan yang sudah diprogram. Jadi tadi jawaban kalkulator itu apakah dia cerdas atau bukan? Kalau dari sini hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Jadi kalkulator itu misalnya kita tulis, kita tekan 2 tambah 2, pasti otomatis dia jawab 4. Dia tidak bisa jawab salah. Tetapi dia tidak bisa memperbaikinya. Misalnya kalau dia jawab salah, dia tidak bisa memperbaiki diri dia punya diri. Karena dia bukan mesin cerdas. Dia termasuk dalam mesin non cerdas. Soalnya itu mesin non cerdas. Mesin cuti itu juga mesin non cerdas. Apalagi kira-kira? Yang kedua, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Yang ketiga, kalau mesin yang cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Yang ketiga, memerlukan intervensi manusia setiap keputusan. Nah, baik.
Cepat nih. Oh, disuruh ya?
Sudah, cukup sudah. Belum Pak. Baca semua buah yuk. Bukan buah contoh. Kalau Bukan tiga contoh kawan dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan satu contoh. Bahasa contoh. Generasi hebat. baca lagi sudah. Tadi kau jelaskan itu. Pasti apa atau iya lagi pelajaran. Mobil apa? Bisa berjalan tanpa? Nah, satu lagi. Kan tadi apa tadi? Oh, kembali lagi. Juga lagi. Banyak itu. Iya, itu. Nomor berapa? Nah, nomor berapa tadi? Nomor berapa ini? Yang tadi kita praktekkan itu. Yang tadi kita praktekkan, tadi salah praktekkan. Kalau dia kita kasih semakin banyak contoh yang akurat, berarti jawabannya pasti A. Akurat. Yang kalau kita tidak kasih contoh yang akurat, berarti jadi akurat. Apa yang kamu belajar dari eksperimen AI Forsian? AI belajar dari banyak contoh. Jika misalnya data yang tadi kita kasih kurang, berarti dia akan menampilkan data yang kurang atau tidak. Kalau dia tidak kasih banyak data yang salah, berarti dia kurang atau tidak? Tidak. Sudah. Ada tiga ya? Yang nomor dua ada tiga. Apa lagi? Iya. Boleh. Oke, ini sudah berapa? Oke, mantap. Apa lagi? Uang tiga. Bedakan dosen cerdas dan non cerdas dengan contoh nyata.
Dari coba yang pilkada dari tadi itu, misalnya
Seperti biasa, perkenalan. Salam. Oke, yang kita yang lain perhatikan di depan semuanya. Oke, suara yang keras. Kami dari kelompok 5 asli. Oke. Membacakan hasil. Oke. Coba baca ini dulu. Soalnya dulu. Soalnya apa? Satu orang baca, satu orang jawab. Asal baca. Oke, sudah. KA ya. KA adalah mesin kerja. Itu saja. Oke. Terus, nomor 2. Satu nomor 2. Ikut Sophie. Nomor mengundi ikut Sophie. Oke. Nomor 3. Bedakan mesin cerdas dan non cerdas dengan contoh Nyata. Oke. mesin cerdas bisa belajar dan beradaptasi contohnya Contohnya apa? cicit Kalau cerdas. Kalkulator. Oke. Apa yang kamu pelajari dari eksperimen kalau Kedengaran. itu tidak berarti yang air jawab tidak jawab Apa tadi kita ulang? kalau data yang kita kasih tidak tepat berarti yang AI jawab AI tidak jawab akurat. Akurat. Udah ada yang kita. Sudah dijawab, kita jawab. Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak. Mau jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu buat kelompok kita. Sekarang gimana nanti? Oke, kelompoknya. Anda satu ya? Oke, ayo cepat, ayo cepat. Ayo. Gimana? Yang lain kita perhatikan. Ayo. Mulai sudah. Satu orang baca. Kami dari kelompok 2. Jadi masih apa pengertian sederhana? Perkenalkan dulu, perkenalkan dulu ulang-ulang. Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Nia. Perkenalkan nama saya Sari. Perkenalkan nama saya Jessica. Apa arti sederhana? Dasar aktivitas. Ya. Teknologi mesin pintar. Teknologi mesin pintar. Oke. Nomor Nomor 2. Sebutkan 3 contoh KA dalam kehidupan sehari-hari. Mesin pintar. TikTok dan lupa. Oke. Maaf
Victor dan Soli. Pembelajaran nomor 3. Bedakan mesin cerdas dan non cerdas dengan contoh nyata. Mesin cerdas adalah mesin yang bisa membantu Dapat tas dulu. Terus. Apa yang kamu Pelajari dari eksperimen Aisyah. Ayo. Apa kemana? Oh, kalau saya pilih salah, mesin juga salah. Oke. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok yang terakhir. Kelompok 1 ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah malam. Kepada orang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu kita semua. Baik. Pak mau menanggapi dulu bahwa jawaban yang tadi kalian sampaikan dari kelompok 1, 2, 3, 4 rata-rata hampir benar semua ya. Sudah bagus semua. Cuma bahasanya berbeda tetapi intinya sama. Bahwa kecerdasan KA itu adalah mesin pintar. Tahu nggak dia bilang? Ada yang mesin pintar di mana? Ada yang bilang mesin cerdas di mana? Jadi teknologi atau kecerdasan artifisial adalah teknologi yang belajar dari data dan membuat keputusan secara otomatis atau bisa dibilang mesin pintar tadi. Oke, tadi yang sebutkan 3 contoh pada kehidupan sehari-hari rata-rata semua sudah paham. Perbedaan mesin cerdas dan mesin cerdas juga semua sudah paham. Sekarang kita kumpulkan tanya dulu, kumpulkan. Oke, silakan. Baik.
jadi mesinnya.